Salam saudara-saudara, Shalom. penonton channel Saifuddin Ibrahim. Sekarang saya ada di Pulau Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Pulau yang dari dulu, dari kecil saya mimpi-mimpi untuk datang dan baru kali ini saya boleh sampai di sini. Saudara-saudara yang sudah pindah dari kegelapan menuju terang, yaitu orang-orang yang sudah ada dalam sinar kasih Tuhan, tetap mengasihi manusia. Amen. Apa yang orang mau lakukan kepada kamu, lakukan itu kepada orang lain juga. Yes. Dan saudara-saudara, tentu saja Anda tidak bisa untuk interaktif langsung dengan saya. Dan sekarang saya langsung saja dengan seorang calon Gembala Gereja Murtadin Indonesia. Wow. Ini adalah pendeta Lalu namanya. Lalu Tetapi saya tidak banyak ngomong tentang beliau, biarkan beliau bersaksi bagaimana dia menjadi pengikut Yesus Kristus. Silakan pendeta Lalu, kenalkan diri dan bagaimana prospek ke depan untuk Indonesia bagi Kristus. Ya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya, shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, ini suatu anugerah yang luar biasa buat saya. Saya bisa bertemu dengan Abi, ini kerinduan yang sudah lama saya rindukan sejak Abi tenar ya, Iya. terkenal di bangsa Indonesia bagaimana perjuangan untuk mengikuti Yesus Kristus yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya menjadi orang percaya itu tahun 2000. Ketika kerusuhan di Lombok, saya bersama dengan teman-teman ikut mengejar orang-orang Kristen sampai di Bali. Dan di Bali saya mencari di mana sih persembunyiannya orang-orang Kristen yang dari Lombok. Sampai ada satu orang security yang menunjukkan kepada saya, kepada kami yang waktu itu pergi ke Bali, ditunjukkan ke Lembah Pujian. Akhirnya waktu itu saya masuk ke Lembah Pujian bersama dengan teman-teman. Di situ kami masuk di salah satu gereja, gereja GBI Betani dulu. Betani yang di bawah gembalaan Bapak Pendeta Timotius Arifin. Nah, waktu saya masuk ke gereja itu, saya melihat bagaimana orang Kristen, cara mereka mengangkat tangan, berjingkrak-jingkrak, mereka menyanyi. Saya berkata, wah, orang Kristen ini menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, dan masa orang memuji Tuhan, sembahyang, sholat kok seperti ini, seperti itu. Di situ saya bersama dengan teman-teman, saya mendengar Pak Arifin khotbah, dan satu hal yang membuat saya tersentak di situ, dan ketika beliau Pak Arifin itu berkata, lam yalid walam yulad. Wah, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu. Ya, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan beliau sampaikan dengan panjang lebar di situ, apa yang saya kerjakan di situ, saya hanya, mohon maaf, saya hanya sedang berzikir, ya, karena saya saking bencinya sama orang-orang Kristen. Saya tidak tahu dulu kenapa kok saya sampai bisa benci sama orang Kristen, tapi ada satu pengalaman yang membuat akar itu tumbuh. Ketika saya punya guru sejarah, saya lupa bawa buku catatan, dan dia pukul tangan saya pakai penggarisan yang panjang itu, sampai bengkak. Dan di situ saya sangat benci sekali sama orang Kristen. Dan dari keluarga saya pun mengajarkan bahwa inna dina indallahil Islam. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah itu agama Islam. Dan saya berpikir semua di luar Islam itulah kafir. Dan itu tertanam sejak kecil, dan akhirnya itu membuat saya semakin benci. Dan waktu saya di Bali di Lembah Pujian itu, ya karena saya sejak kecil belajar ilmu kegelapan, ilmu-ilmu semua saya pelajari, ilmu pelet, pokoknya ilmu pengasihan, semua, karena kami orang Lombok dibekali sama hal-hal seperti itu. Dan ketika seorang pendeta ini, Pak Arifin ini lewat mimbar, beliau berkata bahwa bagi saudara yang mengalami sakit, mengalami beban berat, mari datang, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya bilang dulu seberpikir hanya Allah yang saya sembah yang bisa menyembuhkan. Hanya orang-orang, tokoh-tokoh saya yang bisa menyembuhkan gitu. Dan dari atas itu ketika orang saya lihat maju ke depan, saya ikut maju karena teman-teman saya tidak mau ikut maju.
ya saya ikut maju, saya maju ke depan sambil saya angkat tangan gini, sambil saya baca mantra saya, ya biasa yang saya lakukan, yang saya pelajari, sampai di depan, Pak Ripin ada di atas, beliau hanya datang dari atas itu hanya untuk cari saya. Itu sekitar kalau nggak salah jam 8-an lah, jam 8. Nah, beliau hanya bisikin di telinga saya, cuma bilang, Tuhan sangat mengasihimu. Dan sejak itu saya tidak sadarkan diri. Dari jam 8 sampai jam 3 pagi saya tidak sadarkan diri, dan saya melihat setelah saya sadar itu kayak di tempat yang depan itu udah berantakan semua. Dan saya masih ingat sekali saya dilayani oleh namanya Kak Yosi Here. Saya ingat sekarang beliau mengembalakan di Amerika, California. Dan dari situ beliau tantang, mau nggak kamu dibaptis? Akhirnya saya bilang, karena saya waktu itu lemas, saya tidak sadarkan diri, saya bilang, saya nurut aja. Akhirnya besoknya saya dibaptis tanpa saya ada punya pemahaman. Iya, betul. Ngelawan. Iya, betul sekali. Dan waktu habis dibaptis itu saya disuruh ikut SOM. Nah, waktu ikut SOM itu School of Ministry kalau di sana, kalau tidak salah dulu namanya itu. Saya belajar di situ, tapi saya cuma berdebat. Saya masih pakai pakaian polisi. Saya berdebat sama guru-guru pengajar, sampai ada yang bilang, seorang pengajar, pendeta, wah ini polisi ini kok kerjanya cuma berdebat terus sama kita gitu. Karena bertentangan sekali bahwa nggak mungkin bahwa Tuhan Allah itu sebagai Bapa yang harus kita, dan saya sulit sekali sebut bahwa Tuhan itu sebagai Bapa. Karena saya selama hidup saya sebagai saya belum pernah mengalami bagaimana sih kasih Bapa itu dalam hidup saya. Orang tua saya mendidik saya dengan keras, dan ketika saya dipulihkan, dan di situ saya bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Dan betul memang dia Bapa yang baik. Makanya mengenal Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya kuat, tapi akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, ketika saya habis dilayani itu, habis saya ikut berdebat, terus saya ketemu sama satu orang teman di gereja, dan dia mengajak saya untuk tinggal di rumahnya. Anak muda yang luar biasa. Ketika saya mau keluar dari rumah orang tua angkat saya itu, istrinya orang Bali, dan dia sendiri orang Katolik. Nah, karena saya punya ilmu pengasihan, sampai orang tua itu jatuh cinta sama saya. Ya, pelet lah, ya. Itu yang saya pelajari dulu, dan akhirnya dia tidak setuju kalau saya keluar dari rumahnya. Sampai karena dia tahu bahwa saya ini polisi gadungan, nyamar jadi polisi untuk mengejar orang-orang Kristen, dan dia lapor sama polisi. Akhirnya ketika saya pindah ke rumah sahabat itu, teman itu, saya ketemu juga sama calon istri saya yang dulu calon. Dia adalah orang Hindu, dan kami sama-sama ketika mau menikah itu, ya dia dari Hindu, saya dari Muslim. Gitu. Akhirnya ketika kami belajar sama-sama, belajar sekolah, dan ya kami dinikahkan tahun 2002. Tapi setelah saya keluar dari rumah orang tua angkat yang Katolik itu, istrinya tidak setuju, akhirnya saya dilaporin. Karena saya sering berdebat sama suaminya, dia tidak setuju. Kok ini ada polisi, tapi kok berdebat terus sama suami saya, terus dia menghina agama Kristen, agama Katolik, dia tidak, seperti itulah bahasanya. Akhirnya waktu itu pas saya ada di rumah sahabat ini, saya ditangkap di situ. Dan saya masuk penjara, saya kena penistaan agama di situ. Dan saya jalanin selama 3 bulan saya di penjara, tapi dari penjara itulah saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, setiap hari Jumat saya seperti yang biasa saya lakukan, saya baca Yasin, ya, terus saya berdoa di situ, dan saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Akhirnya stres saya, 1 tahun 7 bulan, ya saya orang Lombok, saya punya keluarga, ya keluarga yang terhormat lah seperti itu. Dan ketika teman-teman saya ini pulang, dia cerita bahwa saya sudah menjadi orang Kristen. Ketika saya jatuh di gereja itu, saya tidak sadarkan diri di situ. Kalau dari mereka ada satu orang yang selama ini saya masih bangun hubungan baik dengan dia, saya pernah tanya, karena saya membuktikan betul nggak apa yang saya alami itu. Oh, kamu katanya kayak singa, kayak ular, kamu seperti tidak bisa diam. Dan itu yang bikin saya sadar, oh ya, saya mengalami sesuatu di situ. Tapi ketika dari keluar gereja tuh memang saya di gereja tuh lemes. Tapi di luar, waduh, saya sakitin orang Kristen, saya
kecewain orang Kristen, bahkan istri saya ini adalah korban bagaimana jahatnya saya. Nah begitu. Akhirnya waktu saya lanjut lagi ketika saya di penjara itu, setiap hari Jumat saya ke masjid, sedikit stres karena saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Akhirnya waktu itu ada satu teman di sel, dia orang Nasrani dari Afrika, dia kena narkoba, dipanggillah dia, ayo siapa yang Kristen ikut ke gereja. Nah saya ikut-ikut, pura-pura ikut, yang penting saya keluar dari sel. Nah setelah saya ikut itu, hari Rabu waktu itu kami ikut ke gereja, saya ikut nyanyi, karena saya bilang, saya Kristen gitu, supaya bisa keluar. Nah berapa harinya pertama itu ada kesan yang, kok damai sekali ya, tenang gitu loh, orang Kristen memuji menyembah Tuhan itu dengan nyanyi, tapi kita mengerti apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan. Nah setelah itu hari minggu pertama saya seperti biasa, terus minggu kedua, minggu ketiga saya ngalamin Tuhan yang luar biasa. Bahkan waktu saya di penjara itu, saya ke gereja itu kan biasa kalau di gereja itu ada dibawain roti, terus dibawain makanan, saya bawa ke sel, saya kasih teman-teman di situ, wih enak ya kamu jadi orang Kristen, kamu dikasih makanan, kamu mau nggak ikut besok, boleh nggak ikut besok, boleh ikut nggak apa-apa. Akhirnya ada berapa orang ikut dari sel, ikut mereka, oh, ada orang Hindu, terus ada saudara kita yang dari Muslim, orang Lombok Timur, saya masih ingat, jadi sahabat karib sampai sekarang. Akhirnya waktu mereka ikut itu, udah seneng karena kita bisa jadi berkat, apa yang kita dikasih itu kita bagi ke teman-teman. Akhirnya saya sempat waktu itu dimarahin sama kalapasnya, disuruh pilih, kamu ini agamamu apa sih? Hari Jumat kamu ke masjid, hari Rabu kamu ke gereja gitu. Akhirnya kamu pilih sekarang, kamu mau kemana? Akhirnya dengan sedikit kayak gimana di hati saya bilang, oke, saya akan ikut ke gereja. Nah di situ pas waktu udah 1 bulan lebih saya di sana, ada 2 bulan lebih saya di sana, saya cuma bilang sama Tuhan gini, saya tidak sadar sih waktu itu saya berdoa, Yesus, kalau Engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya mau melayani Engkau. Dan ketika saya berkata seperti itu luar biasanya ya. Saya bilang, betul, saya sidang terakhir itu saya cuma divonis 3 bulan karena tidak ada tuntutan. Saya dibilang penista agama, saya dibilang polisi gadungan karena karena pakai pakaian polisi seperti itu. Nah ketika saya udah divonis 3 bulan itu, karena udah 3 bulan saya di situ langsung bebas. Nah dan itu saya bilang, saya harus tepati nazar saya, janji saya, bahwa saya harus melayani Tuhan. Ketika saya keluar dari penjara, saya bawa banyak jarahan, karena di penjara itu saya ngajak tenaga dalam, terus seperti itu, ada yang kasih saya 100.000, ada yang kasih 200.000, bahkan ada seorang hamba Tuhan ketika saya dilayani di situ, nanti kalau kamu keluar, datang ke tempat saya. Akhirnya saya datang ke tempatnya beliau, saya dikasih uang 250, kamu pulang ke Lombok. Tapi berat hati saya kalau saya mau pulang ke Lombok. Saya bilang, saya udah niat mau melayani Tuhan, saya nggak tahu artinya melayani Tuhan seperti apa. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mau kembali ke Pak Arifin. Saya datang ke beliau, Bapak, saya sudah keluar dari penjara, dan saya mau ikut apa sarannya Bapak. Akhirnya beliau sampaikan, kamu mau nggak sekolah? Dulu kamu jadi polisi, sekarang udah kamu udah usah niat jadi polisi, kamu jadi tentaranya Tuhan. Wow, saya bilang siap. Karena waktu itu saya disuruh sekolah, saya sekolah di BBTC, Bali Bible Training Center. Yang pertama saya ikut 1 bulan. Nah setelah itu saya merasa damai sejahtera, tenang di situ, dan iman saya semakin bertumbuh, iman saya semakin kuat, dan di situ saya ambil komitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya saya ikut juga yang 6 bulan, sekolah 6 bulan, dan saya bersyukur setelah saya selesai, saya diutus ke Lombok untuk sekolah misi, untuk menjangkau orang-orang yang, bukan hanya saya yang diselamatkan, tapi saya rindu supaya keluarga saya, bahkan orang-orang yang saya kenal juga menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saya bersyukur setelah saya ikut sekolah misi selesai, saya diutus untuk melayani di Lombok Utara. Tapi sebelumnya saya dinikahkan sama gereja. Saya menjadi mantu gereja bersama dengan istri saya, dan saya bersyukur sampai hari ini kami tetap melayani Tuhan, kami tetap menjadi berkat buat banyak orang, bahkan keluarga kami juga mereka sudah menerima, dan saya bersyukur bahwa mereka juga sudah menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya bahwa
satu orang bertobat, sisi keluarga akan diselamatkan. Haleluya. Itu kwitansi yang saya pegang dan saya imani sampai hari ini saya menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Pak, nama ini Lalu. Lalu itu saudara penonton, itu Lalu itu berarti orang turunan bangsawan atau orang darah biru begitu. Dan ini akan susah diterima oleh kampung halaman, oleh keluarga itu. Bagaimana, coba ceritakan, bagaimana sambutan atau, karena kalau ini murtad itu nggak dikasih warisan. Ya, Bagaimana? pasti. Ya, waktu ketika saya pulang ke orang tua saya juga menolak saya, keluarga menolak saya bahwa saya sudah dibilang merusak nama keluarga. Tapi saya bersyukur bahwa saya ingat janji Tuhan itu bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan, itu yang saya pegang. Akhirnya saya cuma tunjukkan sama keluarga saya sudah berubah, saya menjadi orang yang sudah mengenal Tuhan, saya berbuat baik sama mereka, saya tunjukkan ada perubahan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang itu kepada saya, kepada keluarga saya, dan lambat laut keluarga saya juga menerima saya, dan keluarga saya mau didoakan, dan mereka juga percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih. Dan satu hal mungkin yang saya bisa saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mereka melihat perubahan hidup dalam kehidupan saya itu ada kasih. Dulu saya paling benci sama orang, sulit untuk mengampuni. Tapi ketika saya mengizinkan Tuhan Yesus, Roh Kudus menguasai kehidupan saya, di situ saya menunjukkan karakter Kristus yang luar biasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ketika orang tua saya keluarga saya mencaci maki saya, mereka pokoknya menolak saya, mengatai saya macam-macam, udah murtad, udah seperti kamu ini udah mempermalukan keluarga. Saya hanya balas dengan kasih. Dan di situ orang tua saya melihat, ya mungkin anak saya ini udah berubah gitu. Dan ketika saya datang bersama dengan istri saya, keluarga saya juga mereka sangat bersyukur bahwa saya juga sudah menjadi seperti orang yang dewasa gitu, dan saya bersyukur bahwa keluarga saya juga sudah menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Orang tua sudah percaya. Sudah percaya. Ya, bahkan orang tua saya, ibu tiri saya sebelum meninggal, saya dipercayakan untuk mendoakan dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih, luar biasa. Ini yang saya percaya sekali, bahwa ketika kita mengenal siapa yang kita sembah, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Dan ini yang membuat saya sampai hari ini, saya belajar untuk mengenal siapa Allah saya. Saya mengenal dia bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata buku yang saya baca, tapi saya belajar mengenal dia dari firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan itu yang saya imani, bahwa ayo kenali Tuhan, kenali dia sungguh-sungguh, bukan dari kata orang, tapi biarlah kita mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua yang saya pelajari sampai hari ini, bahwa saya tidak puas hanya sekedar beragama. Karena saya percaya agama tidak menyelamatkan. Tidak ada agama yang menyelamatkan. Agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Tapi satu jaminan Tuhan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus. Dan itu yang saya imani, bahwa saya percaya bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Nah, ini yang saya pelajari, bahwa jangan puas hanya sekedar beragama, tapi jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, bahkan jadilah orang Kristen kepercayaannya Tuhan. Maka kita akan menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seperti yang Abi sering saksikan, bahwa ya jangan hiraukan masalah harta, warisan. Dan saya bilang sama istri saya, sama keluarga saya, bahwa saya sudah menikmati warisan yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa dialah warisan yang hebat, yang luar biasa, yang Bapa berikan kepada kita. Maka seperti yang firman Tuhan katakan, ketika engkau mau meninggalkan keluargamu, saudaramu, kamu akan mendapatkan saudara yang baru. Nah, itu yang saya alami dan saya pelajari. Dan yang ketiga, saya belajar untuk menghargai apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Karena ada seorang bapak rohani saya, Pak Roni, berkata, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu tidak hargai dalam hidupmu. Ketika kita tidak menghargai Tuhan, kita kehilangan Tuhan. Ketika kita tidak menghargai apa yang Tuhan percayakan, kita bisa kehilangan. Tapi ketika kita menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan terus tambah-tambahkan, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Wih, luar biasa.
ini memang ini akan jadi gembala murtadin Haleluya. bagian. Suatu anugerah yang luar biasa. Iya, Mohon dukungan doa. saudara Ya. akan langsung diangkat jadi gembala. Amin. Karena kita perlukan orang-orang yang mempunyai talenta dan keberanian untuk kepada keluarga. Ya. Berarti beliau ini sangat dihormati oleh keluarga dan kampung itu, sehingga bagaimana dia bisa, bahkan masih ada nggak keluarga yang belum percaya, yaitu adik kakak, orang Ya. tua kan sudah. Ya. Adik kakak bagaimana? Di bawah saya ada satu adik saya. Ya, karena memang ya itulah, karena dia sudah ya punya harta. Ya, tapi saya percayalah bahwa ketika kemarin waktu pas dia ada masalah keluarga, saya di situ, saya banyak masuk, saya ceritakan sama dia bagaimana, ayo apa yang kamu pegang sekarang itu juga bisa menyelamatkan. Kalau kamu percaya kepada uang, uang bisa hilang daripada kamu. Kalau kamu percaya kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Tapi saya bilang sama dia, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, percayalah sama dia. Dan saya melihat, saya dekati anaknya, saya bantu anaknya, dan saya bersyukur. Dulu dia paling benci sama saya. Tapi hari-hari ini saya melihat, sejak dia ada masalah keluarga itu, saya percaya bahwa satu yang saya pegang, seperti yang saya bilang tadi, satu orang bertobat, seisi keluarga pasti diselamatkan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ya, dia baik. Kalau orang Sasa berkata, God is good all the time, and all the time, God is good. Haleluya, luar biasa. Itu bahasa Sasak modern. Bahasa Sasak tapi kok Inggris. Haleluya. Oh my God. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan ini kami melayani bersama di daerah Labuan Bajo. Dan kami sudah ketemu langsung. Dulu ada yang menanyakan saya, kenal nggak Lalu? Ya disebutlah Lalu Fauzan gitu. Ya saya terus terang ya belum kenal gitu. Belum kenal siapa. Ternyata orangnya pemberani, dan ini diperlukan orang-orang yang berani untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan dan mengucapkan. Bahkan beliau sekarang apa sekarang di gereja mana dan bagaimana pelayanan? Ya, saya bersyukur sekarang saya dipercayakan mengembalakan di GBI Rock. Rock itu Representative of Christ Kingdom. Ya, dipercayakan sebagai duta kerajaan untuk memberkati masyarakat, memberkati komunitas, memberkati keluarga-keluarga kami yang ada di Lombok Utara. Dan saya bersyukur lewat pelayanan kesehatan, pendidikan, kami masuk ke semua lini. Untuk bagaimana supaya bukan hanya saya saja yang diberkati, tapi saya rindukan supaya semua orang yang kenal dengan saya, semua orang yang ada di sekitar saya, mereka juga menikmati berkat Tuhan. Karena saya percaya untuk kita bisa menikmati berkat itu, kita harus belajar untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menikmati berkat kalau saudara tidak menjadikan hidupmu saluran berkat. Dan saya, ini yang saya lakukan, saya menjadikan hidup saya saluran berkat. Saya menolong banyak orang, saya tidak pernah pamrih untuk menolong mereka yang minta bantuan untuk pengobatan gratis, untuk pendidikan, kita bantu semua. Dan saya tidak ada motivasi untuk mengajak mereka untuk pindah agama. Tapi saya sadar bahwa saya ini adalah suratan Kristus yang hidup, supaya lewat kehidupan saya, mereka dapat melihat Kristus yang nyata. Nah, percuma kita berkata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, kalau kita tidak menunjukkan bahwa Yesus yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Nah, seperti orang Sasak berkata, Christ in you. Oh, itu Christ in me, Sasak. Christ in us. Ya, dulu pintar bahasa Inggris, Oh, gitu ya. Cuma gara-gara pelepasan itu lepas semua. Haleluya. Haleluya. Dan saya lanjutkan, Pi. Memang betul ya, kalau kita menjadikan hidup kita saluran berkat itu, kita akan menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, saya belajar, ayo saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ketika saudara menceritakan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara, maka saya percaya saudara akan menikmati yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara bayangkan, itu akan Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Dan satu hal yang saya imani dan satu hal yang saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, ayo saksikan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, supaya Indonesia bagi
Kristus. Kristus. Iya. Nah, yang ketiga yang saya lakukan, ya saya jadikan hidup saya ini mesbah. Mesbahnya Tuhan. Ya makanya dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ayo saya berdoa buat tempat-tempat itu. Kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat pulau kita berdoa buat kota kita, karena kita punya the power of speaking. Cie, keren. Ya, kuasa perkataan. Karena saya percaya bahwa kerajaan Allah itu bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada otoritas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya sering katakan bahwa saya percaya keluarga saya bertobat. Keluarga saya diselamatkan, keluarga saya percaya kepada Kristus. Dan saya melihat step by step Tuhan itu selalu turut campur tangan. Dan dia memberikan sesuatu yang wow, yang tidak pernah saya bayangkan, pikirkan. Ya tentu saja nggak kepikir lu dulu dari mana, lu orang Islam. Ya betul. Ya dulu saya berpikir, ya itu saya bilang, ya hanya agama saya yang paling dirodai di sisi Allah, ya inna dina indallah Islam. Saya tidak apa sih menjelekkan agama ya. Tapi saya percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu yang saya imani, itu yang saya percaya, bahwa saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, maka banyak orang Kristen berkata, saya percaya kepada Kristus gitu. Tapi tidak berani orang Kristen itu, tidak banyak orang Kristen yang berani, saya mau mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Itu yang membuat kita tidak mengalami breakthrough, apa ya namanya itu ya, breakthrough ya, terobosan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan iman, karena ya kita hanya sekedar berkata, I believe in you Lord gitu loh. Aku percaya. Setan pun percaya. Tuhan itu ada, Yesus itu luar biasa, tapi mereka gemetar. Sedangkan kita sebagai manusia, orang-orang yang sudah berkata, saya percaya kepada Kristus, tapi tidak berani mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Haleluya. Nah, saya banyak belajar dari Papi, memang kayak tadi saja luar biasa ya. Di depan banyak orang, saudara kita yang Muslim, berani menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kehidupan Papi itu diubahkan. Itu buat saya, wah. Ya, saya rindukan supaya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kami sudah 4 hari di daerah ini, kesulitan sinyal itu membuat kami tidak bisa live untuk pekerjaan-pekerjaan, dan baru kami memulai merapat di pelabuhan baru ada sinyal. Dan ini kesempatan yang mahal bagi saya untuk memperkenalkan kepada saudara anak Tuhan yang diubahkan, yang pindah dari gelap menuju hidup yang terang, dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya bagaimana melihat Pak Lalu melayani masyarakat, itu semua pakai jilbab, nggak ada satupun yang Kristen, saudara-saudara. Kami bagi alat kesehatan, kami bawa dokter, kami bawa semuanya. Dan mereka sangat gembira sekali dengan kedatangan kami beberapa hari ini. Bahwa kami akan datang ke seluruh Indonesia dan pantai-pantai di seluruh Indonesia untuk memuji Tuhan dan membagi kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau Saifuddin Ibrahim mendapat berkat dari para penonton, itu semuanya masuk ke dalam bagian pelayanan. Amin. Bahkan untuk penjangkauan jiwa, itu selalu kami lakukan. Saya bawa tim dan banyak yang memberikan pakaian, makanan, kita bawa dari Jakarta, lalu kita bagi ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Flores ini. Saya melihat bagaimana perubahan yang luar biasa dari seorang Lalu Fauzan itu. Fauzan dari Saulus menjadi Paulus, begitu ya. Nama saya dulu dikenal Lalu Muhammad Fauzan. Makanya sekarang dikasih nama Paulus lalu Muhammad Fauzan. Oh gitu. 2 rasul saya sandang. Makanya ada tinggi-tinggi. Iya, itu ya semua karena anugerah Tuhan. Ya saya percaya masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, ketika kita datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik, dan Tuhan sanggup membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan satu hal yang saya sangat syukuri, bahwa dulu saya tidak pernah berpikir kalau hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain.
Tapi ketika saya mengizinkan Kristus berdaulat, bukan hanya sekedar menjadi juru selamat dalam hidup saya mengizinkan dia sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal. Dia tuntun saya, dia bimbing saya, dan hidup saya menjadi history maker. Pembuat sejarah, bukan menjadi troublemaker, tapi pembuat sejarah yang luar biasa. Ya, saya percaya ini satu hal yang paling penting, bahwa ya, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Forever. Haleluya. Yes, saudara-saudara. Sekarang kok kembali bahasa Inggrisnya ya? Oh, kembalilah. Karena ada urapan baru. Amin. Gembala Murtadin. Gembala Murtadin akan menguasai Indonesia Timur ini dan mengembalikan orang-orang. I believe in Jesus Christ. Yang aneh kok, ada orang Kristen kabur dari agamanya. Nah, gitu. itu Bang Haji berkata terlalu. Terlalu. Tapi serius, kalau saudara yang sudah menerima keselamatan, saudara yang sudah berkata percaya kepada Yesus, tapi engkau menyia-nyiakan itu, saya mau katakan engkau sedang mendukakan Tuhan, dan engkau sedang membuang apa yang seharusnya engkau terima, engkau nikmati dalam hidupmu. Saya percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Makanya ayo sekali lagi kenali siapa Allah yang kau sembah. Bukan dari kata orang, bukan dari kata buku, bukan dari kata pendeta, tapi kenal Dia sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betul, dalam umatku binasa, kata Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh karena itu ayo kenal siapa Dia. Ya, sampai bukan hanya kita kenal siapa yang kita sembah, tapi kita izinkan Allah mengenal kehidupan setiap kita. Dan ketika kita mengizinkan Allah mengenal kehidupan kita, tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Nah, saya percaya Dia akan menunjukkan, Dia akan membimbing kita, menuntun kita untuk menikmati janji-janji Allah pasti tergenapi dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa di dalam Yosua berkata, dari semua yang baik yang dijanjikan Allah kepada kaum Israel, kepada kita, ya, Israel secara rohani, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi ketika kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Luar biasa. Dengar baik-baik itu, saudara penonton channel Saifuddin Ibrahim. Bagaimana seorang yang tidak mengenal Yesus sekarang berkobar-kobar untuk menjadi pemberita. Bahkan dia ikut menggembalakan jemaat Tuhan. Itu. Berarti sudah berapa tahun ini jadi orang Kristen? 20 tahun. 20 tahun. 2000, sekarang 2020, berarti 20 tahun. 20 ya, tahun. Banyak tantangan. Tantangannya. Ya. Saya berpikir dulu jadi orang Kristen itu enak. Ya, terus apa yang paling mendukakan hatimu karena melayani Tuhan? Ketika dikecewai sama pendeta. Pendeta juga manusia. Gitu. Makanya saya bilang begini sama keluarga saya. Kalau saya menjadi orang Kristen itu karena harta, karena tahta, karena wanita, saya akan kecewa. Tapi saya sadar bahwa saya ini orang Kristen, orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka saya ingat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan dengan kuasa yang biasa, tapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Makanya saya seperti yang Papi sampaikan tadi ya, kalau presiden saja panggil kita, kita mempersiapkan diri. Apalagi yang panggil saudara dan saya, itu raja di atas segala raja. Wow. Kalau kita tidak punya respect, tidak punya rasa hormat, takut akan Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Ya, mau saudara berapa puluh tahun jadi orang Kristen, kalau saudara tidak punya takut akan Tuhan, kesadaran penuh bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan kita tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani dalam hidup kita. Makanya ayo, ya, takut akan Tuhan ini penting. Saya sadar bahwa ya, saya tidak mau kecewa dengan manusia. Saya tidak mau melihat, dulu saya sering, udah jangan lihat saya, lihat Tuhan saja. Saya sering, makanya saya bilang, bagaimana saya bisa lihat Tuhan kalau tidak lewat hidupmu, gitu loh. Dan saya tunjukkan sekarang, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup saya. Ya, makanya saya bilang tadi, Christ in you, Christ in me, Christ in us, gitu loh. Orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup kita. Makanya saya percaya, Pi, bahwa ya, bukan hanya iman yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Ya, bukan hanya iman, tapi semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah menerima keselamatan, kalau engkau tidak bagikan itu kepada orang lain, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Makanya dalam Petrus, surat Petrus berkata begini, dalam Alkitab berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Sampai di sana dikatakan, kasih kepada semua orang. Jangan hanya, oh saya udah percaya kepada Yesus, cukup buat saya saja. Enggak. Ayo tunjukkan imanmu lewat perbuatan-perbuatanmu. Nah, itu yang saya belajar. Makanya saya enggak pernah pamrih. Saya buka pengobatan gratis di tempat kami. Saya masuk lewat pendidikan. Saya masuk lewat kepada anak-anak muda. Saya enggak pernah punya motivasi, oh nanti kalau saya berbuat ini, ya supaya saya diberkati. Enggak. Karena saya percaya ketika saudara lakukan itu untuk Tuhan, maka firman Tuhan berkata, dari Tuhan kamu akan menerima upah. Makanya sekali lagi saya mau bilang, apa yang tidak pernah saya bayangkan, pikirkan itu Tuhan sediakan buat saya. Kalau saya sampai hari ini, kita menikmati kapal pesiar ini yang enak, yang enak ya, yang indah ini, meskipun ada badai, tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena apa yang saya tabur. Saya, seperti Papi bilang tadi lah, Mephiboset, ya, Raja Daud itu. Oh, dia tidak pamrih untuk memberikan sesuatu. Tidak ada motivasi lain. Satu motivasinya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Luar biasa. Haleluya. Ingat itu, jadi dia sangat dikecewakan oleh pendeta. Pendeta-pendeta yang suka mengecewakan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya juga sering. Oh iya, ampun deh, pendeta itu kamu akan merasakannya. Dengar baik-baik, kalau kamu yang sudah menipu saya, bahkan ngambil uang untuk pelayanan, kamu akan, anak cucumu akan menerima akibatnya gitu. Harus bertobat. Harus bertobat kamu, bertobat kamu. Firman Jangan bilang gini, pinter khutbah saja. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau pendeta tidak bertobat, aduh, itu tapi Papi Timotius Arifin, ini lihat tuh anakmu yang sedang bersaksi tentang engkau. Ya, saya bersyukur beliau sudah sembuh dari COVID. Ya, semua karena Tuhan Yesus, luar biasa. Iya. Terima kasih. Bagaimana Pak Arifin besuk saya di penjara. Waduh, saya terharu sekali dan saya didoakan di penjara itu. Wah, kamu ini Paulus katanya. Tapi saya ingat dia bilang apa? Ini Pak Saifuddin ini, pendeta Saifuddin ini, kalau cukur jenggot nggak pakai sabun katanya, nggak ada, jadi langsung dicukur. Ya sakit lah. Mematikan kedagingan. Iya. Bukan begitu, kalau saya khutbah katanya keras sekali gitu. Memang harus keras kita sekarang. Ya, perlu, jangan kita berkorban untuk menyenangkan hati telinga daripada jemaat, tapi ya dosa ya dosa. Dosa. Karena ya yang menyelamatkan kita cuma satu. Yesus Kristus itu yang harus kita beritakan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus. Makanya kalau kita tidak beritakan nama Yesus, seperti Rasul Paulus berkata, terkutuk aku. Terkutuklah kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Bukan Indonesia. Indonesia bagi Kristus. Itu Yahudi jauh. Jadi pertama-tama orang Indonesia. Juga Malaysia. Tetangga kita. Tetangga kita harus jangan menikmati berkatnya untuk Indonesia. Karena kalau Indonesia ini terima Yesus, kalau Indonesia ini semuanya percaya kepada Yesus Kristus, hidup di damai. Jadi orang Kristen itu harus radikal. Semakin radikal orang Kristen, semakin damai Indonesia. Amin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk. Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dulu tidak bisa dilakukan itu. Hanya karena Yesus yang mengajarkan mengampuni musuh. Kasihilah musuhmu. Enggak ada kalimat begitu di kitab suci manapun. Mengasihi musuh. Yang ada musuh itu harus dihabisi.
Gitu. Dulu pernah saya digini-gini. Hmm. Kalau kamu jadi orang Kristen, hati-hati. Hmm. Halal darah. Gue. Woi, saya diancam kayak gitu. Tapi saya bersyukur bahwa ya karena saya diajarkan untuk mengasihi, saya cuma satu yang saya lakukan, saya berkati. Bahkan saya mau saksikan di sini orang yang mengancam saya, dia sudah percaya bahwa Isa fa'innahu rahullah wa kalimatuh. Itu yang saya percaya, bahwa dulu dia percaya bahwa Nabi Isa itu hanya sekedar nabi. Tapi dia percaya hari ini bahwa Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman. Luar biasa, saudara. Sudah 40 menit kita ini. Kalau di Indonesia Barat ya ini sudah jam 8, jam 9 masuk. Yang Indonesia Timur itu sudah jam 10. Tapi memang saya sudah mengejar beliau untuk diwawancarai di dalam channel ini. Karena ya? channel ini memang channel keras gitu. Channelnya keras, tetapi dengan cara saya ya memang pasti ada orang yang mendengar dengan baik gitu. Pasti orang-orang bandel yang keras kepala kayak saya setelah mendengar apa yang saya sampaikan, dia juga bertobat. Wow, gitu. haleluya. Karena ya kalau orang-orang halus dengar kata-kata kayak begini, waduh kaget, waduh gitu. Yang nggak bisa. Masing-masing ada ininya, ada panggilannya gitu. Tapi ya mohon maaf kalau saudara-saudara sudah menasihati saya agar saya kalau berbicara dan kalau saya harus menyampaikan firman gitu, dengan mungkin belum sampai kepada lemah lembut itu, saya percaya saudara-saudara mengampuni saya dan memaafkan saya. Begitu asiknya malam hari ini dengan Lalu Fauzan. Fauzan itu orang yang menang. Amin. Menang artinya lebih dari pemenang. Itu berada karena Yesus Kristus. Itu kita menjadi Fauzan azima gitu. Orang yang mempunyai kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu adalah mengampuni banyak orang. Gitu. Ya, percaya saya. Sudah berapa keluarga, anak? Coba cerita sedikit. Saya punya istri satu. Ya, jangan ngomong saya punya istri orang. Ya, istri saya orang Bali. Dan saya bersyukur bukan hanya istri saya yang diselamatkan sama Tuhan. Itu yang saya kali lagi semua berkata bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Orang tua saya sudah bertobat sebelum dipanggil. Bahkan saya dikasih predikat menantu kesayangan. Menantu kesayangan. Ya, orang tua saya, mertua saya sudah bertobat. Saudara saya juga ada satu yang paling besar, kakak ipar saya, sebelum meninggal karena kena ginjal. Itu pun mujizat dialami. Dia juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya itu bahwa ibu saya, mertua sudah terima Yesus. Sampai dari istri saya pernah ngomong, kalau saya mau ikut Tuhan, apa yang saya bisa berikan? Saya sudah tua. Saya cuma bilang, nggak usah berikan apa-apa, berikan hidup kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kebesaran, kedahsyatan, keajaibannya dalam hidup kita. Itu yang saya nikmati, dan Tuhan kasih anugerah untuk kami punya 2 orang anak, cewek. Ya, yang pertama namanya Bayi Irene Deborah Pausen. Yang kedua, Bayi Grace Salomita Pausen. Ya, karena bapaknya Lalu ya anaknya Bayi. Dulu itu waktu kasih nama itu pun enggak diizinkan pakai Bayi. Ya saya bilang ini permintaan dari kakeknya. Bukan saya harus buat-buat. Ya, sampai saya bilang, loh mohon maaf, Lalu itu agama atau suku? Karena sangat identik sekali kan. Saya bilang, Bayi itu bisa jawab. Bayi itu sama kayak Lalu itu kalau Lalu itu laki, bukan. Kalau Lalu itu laki, Bayi itu perempuan. Saya bilang, anak saya ini, saya tidak tahu agamanya apa. Karena dia masih kecil. Nanti kalau sudah besar, dia bisa pilih Tuhan mana yang dia sembah. Dan saya bersyukur sampai hari ini, anak saya meskipun masih kecil, dia sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan satu hal, anak saya pun sudah dapat beasiswa, meskipun sekarang masih SMP. Kenapa? Karena saya percaya, anak cucu orang benar, itu dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, ayo, jangan ragu-ragu. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara semua, ya, kenali siapa yang kau sembah.
bukan dari kata orang, tapi biarlah engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, jangan puas hanya sekedar beragama. Jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaannya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ingat pesan saya, hargai semua yang sudah Tuhan anugerahkan. Jangan buang keselamatan, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, jaga itu, pelihara itu, bagikan itu, saksikan itu, maka engkau akan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Saya tidak perlu menambah lagi komen apa-apa terhadap kesaksian seorang hamba Tuhan ini. Saya cukup terpuaskan selama pelayanan dengan suatu kehormatan juga buat saya. Iya. Saya bisa melihat. Saya hanya melihat tapi di YouTube, di apa namanya, di TV, tapi hari ini amazing. Saya boleh berdoa buat pemirsa? Ya, silakan berdoa. Ya. Saya rindukan supaya banyak orang juga yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya, karena saya percaya bahwa ketika kita melakukan amanat agung dalam hidup kita, jangan takut, jangan gentar, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami disadarkan oleh Tuhan bahwa kami sudah menikmati keselamatan daripada Engkau. Kami berjanji Tuhan, kami tidak puas hanya kami yang diselamatkan. Kami juga mau menyelamatkan keluarga kami, orang-orang sekitar kami, lewat kehidupan kami, kehidupan Kristus yang kami nyatakan kepada banyak orang. Karena kami percaya kami adalah suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu Bapa, berkati anak-anak-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dahsyat, sebab mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Bapa, kami bersyukur. Dan hari ini kalau ada saudara kami yang menonton, yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, hari ini aku berdoa, Tuhan teguhkan panggilan-Mu, tunjukkan betapa hebatnya kasih-Mu, betapa hebatnya kuasa-Mu, betapa hebatnya kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, kebenaran yang kami ketahui memerdekakan kehidupan setiap kami. Kami imani, kami percaya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap mereka yang mau buka hati untuk Engkau ya Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan, dan satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka, berkati mereka. Wahyukan pribadimu lebih lagi Tuhan. Nyatakan pribadimu lebih lagi. Supaya mereka pun menikmati keselamatan daripada Engkau. Beri kekuatan kepada mereka. Beri keberanian kepada mereka. Supaya mereka tetap kuat mempertahankan iman mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati semua seluruh pemirsa yang ada Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan mereka. Kesehatan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dan biarlah mereka mengambil bagian untuk mendukung pelayanan hamba-hambamu Tuhan. Bahkan kehidupan mereka, mereka serahkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Saudara semua, semangat. Indonesia bagi Kristus. Ya. Amin.